Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar penulangan pondasi footplat atau pondasi telapak. Sebelum itu saya sudah sediakan semua keterangan-keterangan yang kita butuhkan. Yang pertama, menggunakan satuan sentimeter agar kita mudah mengerjakannya. Yang kedua, pondasi footplat dimensinya 80 kali 80. Yang ketiga, kedalaman pondasinya 2 meter. Yang keempat, kolom strukturnya kita pakai 20 kali 20. Oke, kita mulai ya. Kebetulan saya juga sudah membuat layer, jadi nanti kita tinggal mengganti-ganti saja, tidak perlu kalian menggambar atau membuat layer lagi. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat layer terlebih dahulu. Jika sudah selesai, boleh kita memulai. Kita buat L ke bawah dengan ukuran sepanjang 2 meter atau 200 cm. Setelah itu saya offset ke kanan atau ke kiri terserah sejauh 20. Ini untuk dimensi kolomnya. Saya buat garis bantu dan saya buat garis lagi sepanjang 80. Ini untuk ukuran pondasinya. Jika sudah selesai, saya offset 25 ke atas. Apakah tinggi pondasi footplat ini harus 25? Tidak, ada yang 30, ada yang 20. Tapi saya buat 25 biar tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Jika sudah jadi, saya buat keempat garis ini menjadi satu kesatuan agar offsetnya nanti lebih mudah. Bagaimana caranya? Kita blok semuanya, setelah itu kita ketik J, join, kita enter. Dengan sendirinya dia akan menggabungkan diri menjadi satu kesatuan. Jika sudah selesai, saya bedakan layernya biar tidak bingung nanti. Dan langkah selanjutnya kita offset untuk ketebalan beton. Ingat-ingat, tebal selimut beton itu ada 3 macam. Yang pertama, 2 cm berada di dalam, 2,5 cm jika kolom atau beton tersebut ada di luar, dan 3 cm jika berada di dalam tanah. Nah, berhubung kolom ini kan ada di muka luar tanah, sedangkan di pondasi ini ada di dalam tanah. Jadi saya buat tengah-tengahnya saja. Untuk ketebalan 2,5 itu sudah tebal. Jadi saya sesuaikan untuk yang tebal selimut beton kolom sama pondasi footplatnya ini saya samakan menjadi 2,5. Saya offset 2,5 ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu saya lanjutkan lagi untuk kolomnya ya. Kurang lebih seperti ini. Dan kita buat garis lagi. Nah, untuk kemiringannya terserah, yang penting jaraknya 5. Jika sudah selesai, garis ini dan garis ini kita mirror biar arah kanan dan kiri sama. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita memberi tulangan arah vertikal dan horizontal. Biasanya di sini kan ada bulat, ada bulatan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Jumlahnya ada berapa? Kita hitung terlebih dahulu. Kita hitung, kita coba dulu ya, 80 kali 80. Ini kita hitung melalui tapak atas. Dimensi dari pondasi footplat adalah 80-80. Sedangkan untuk penulangannya saya offset 2,5 ke dalam. Nah, ini tulangannya. Sepanjang
Ini tulangan sepanjang 75, sedangkan pondasinya adalah sepanjang 80. Bagaimana cara kita menentukan ini ada berapa jumlahnya tulangan yang ada di pondasi footplant? Saya skip dulu. Setelah kalian mempelajari di video yang sudah saya share kemarin lewat LMS, di mana untuk jarak tulangan pada pondasi footplant itu adalah 150 ya. Jadi kita gunakan untuk tulangannya 12 dan jaraknya 150 atau 15 cm. Jadi kita tinggal offset saja 15 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan yang arah horizontal. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Kalau sudah demikian, berarti kita sudah bisa mengetahui jumlah tulangannya itu ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jumlah tulangan yang harus kita gambar. Jika sudah, mari kita membuatnya. Saya ketik C, saya buat ukurannya 1,5. Saya letakkan di pojok. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya letakkan di sini biar kalian paham penjelasan dari saya. Nah, jadi ada tulangannya itu yang terlihat bundaran-bundaran seperti ini adalah tulangan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika sudah selesai, bisa kita bagi. Caranya kita klik. Setelah itu kita ketik divide untuk kita menentukan titiknya ada berapa titik yang akan kita gunakan. Setelah itu kita select dan kita beri jarak 15. Kita ketik divide, kita beri jarak 5. Satu, 2, 3, 4, dan 5. Yang ini agak masuk A saja. Nah, it's okay. Jika sudah seperti ini, bisa kita lakukan trim. Ini saya kembalikan dulu aja. Kita bisa lakukan trim ya. Oh, kok trim? Jika sudah seperti ini, bisa kita mirror ke atas. M to P. Tuh, 2. Oke. Setelah itu bisa kita naikkan sedikit untuk tulangan kolomnya biar kelihatan. Nah, yang ini kita hapus. Jika sudah selesai, jangan lupa kita memberi tekuan terlebih dahulu ke tulangan yang membentuk kotak seperti ini, karena ini tidak mungkin dalam satu tulangan dia melingkar jadi satu seperti ini, itu tidak mungkin. Jadi kita buat tulangannya dulu. Saya buat 5. Saya pindahkan ke sini dan saya mirror
kemudian saya rotate sejauh 45. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita rapikan. Begitu juga untuk yang bagian kiri. Nah, jadi maksudnya ini tulangan yang ini ke sini itu melingkar begini. Jadi tulangan yang bawah dia lebih panjang, sedangkan tulangan yang atas dia hanya mengikat dari arah sini sampai sini saja. Itu maksudnya. Jika sudah selesai, apakah ini sudah dikatakan selesai? Sudah, kita tinggal memberi poles saja agar terlihat lebih rapi. Untuk tulangan itu tidak mungkin di bagian pojok seperti ini akan siku seperti ini, itu tidak mungkin. Jadi kita harus lebih melengkungkan lagi agar terlihat seperti tulangan. Bagaimana caranya? Kita buat fillet ya, kita ketik F. Setelah itu muncul radius, kita ketik R. Radiusnya mau dibuat berapa? Mau dibuat 5 boleh, silahkan, saya buat 2. Nah, dia akan melengkung seperti ini. 1,5 boleh, silahkan. Yang ini juga sama, kita buat fillet juga. Yang ini sebenarnya tidak bisa, ya sudah, kita tinggal saja. Oke, jika sudah, boleh kita beri keterangan pada bagian bawah pondasi. Sudah, begini saja, tidak apa. Oke, selanjutnya kita akan membuat keterangan pada rencana pondasi atau tampak atasnya ya, tampak atas bawah pondasi. Kita ukur terlebih dahulu. Di sini ada 75. Setelah itu ketinggian yang sebelah sini itu sekitar 19, kita asumsikan 20 cm saja. Nah, kita buat 20 cm. Setelah itu matikan F8 nya, buat kemiringan 5. Dan kita buat untuk yang bagian atas, tulangan bagian atas sama juga di sini kita pakai 5. Tinggal mirror saja. Kita buat kolomnya dulu 20 kali 20. Saya offset ke dalam 2 atau ke dalam 2,5 ya. Oke, 2,5. Ini untuk kolomnya.
lebih seperti ini. Ini kita ganti layar saja. Kita copy, setelah itu kita rotate untuk kita beri keterangan yang bagian vertikalnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita kira-kira saja, yang penting ada keterangan maknanya. Untuk yang bagian sini itu adalah tulangan yang ke sini. Nah, untuk yang di bagian ke atas itu adalah tulangan yang berbentuk bulat-bulat seperti ini. Jadi maknanya seperti itu ya. Jika sudah demikian, ini bisa dikatakan sudah selesai kalian membuat penulangan detail pondasi footplat. Jadi kalau misalnya detail penulangan pondasi itu hanya tulangan-tulangan saja yang kita tampilkan. Jadi untuk arsiran seperti tanah asli apa segala macam itu tidak terlalu difikirkan. Yang penting hanya keterangan-keterangan saja yang diperlukan untuk tukang agar tukang bisa membaca dengan benar. Jika sudah selesai, kita tinggal beri keterangan seperti ketinggiannya ada berapa. Jika sudah, kita buat seperti ini 1,75 DLI dan kita ketik DCO untuk kita dimensi kontinu. Jaraknya 175 dan 25 jika kita total adalah 2 meter. Nah, kita juga buat untuk yang elevasi. Kebetulan saya sudah membuat elevasi, dimensi untuk elevasi ya. Jadi begitu kita buat, dia akan muncul keterangannya seperti ini. DCO jangan lupa min 25. Nah, dia kebalik ini, saya harusnya dari atas ke bawah dulu. Nah, dengan demikian dia akan muncul dari atas tanah 0,00, begitu ke bawah dia min 2,00. Jika sudah selesai, ini bisa dihapus saja. Dan langkah selanjutnya kita beri keterangan pada tulangan, karena ini tidak akan bisa dibaca oleh tukang jika keterangan-keterangan tulangannya ini mau pakai diameter berapa, jaraknya ini berapa. Jika kita tidak memberi keterangan, dia tidak akan tahu jaraknya ini akan menjadi berapa, tulangannya yang dipakai itu akan pakai tulangan apa, dia tidak akan tahu. Jadi kita beri keterangan untuk tulangannya ini. Leader saya sih tidak suka pakai itu, jadi saya ganti dulu pakai ISO 25. Kita ketik leader, nah dia akan muncul panah seperti ini. Karena menurut saya yang namanya keterangan itu menunjukkan arah panah. Seperti ini dia jelas. Kita klik lagi. Nah, jika kita muncul, kita klik enter lagi. Muncul option, kita enter lagi, kita pilih yang mText. Nah, bisa muncul seperti ini, kita beri keterangan 12, jaraknya 150. Oke, jika sudah selesai, nanti akan jadinya seperti ini. Tapi ini fontnya terlalu besar, jadi saya ganti. Apa-apa deh.
jarak ini dan ini itu sama, maksudnya begitu. Nah, dan juga saya beri untuk keterangan pada kolom ya, keterangan tulangan yang ada di kolom. Saya buat dua dimensi 2 diameter 12. Ini maksudnya apa? Diameter 12, tulangan kolomnya itu ada 2. Kenapa ada 2? Karena yang dimunculkan kan begini. Jadi ada 2, ada 1 dan ada 2. Beda lagi kalau misalnya nanti kalian munculnya di sini 1, 2, 3, 4, nanti keterangannya akan 4 diameter 12. Karena yang muncul adalah 4 bulat yang ada di sini. Tapi begitu kalian lihat yang ada di tampak samping, karena yang terlihat hanya 2 tulangan saja, jadi keterangannya hanya 2 diameter 12. Ini kurang ke sini. Nah, jadi panahnya sudah jelas dia mengarahnya itu kemana, makanya saya leader lebih suka pakai panah. Gitu. Dan ini juga diberi keterangan. Saya buat poligon dulu. Poligonnya saya buat 3. Saya buat 3. Fungsinya ini untuk kita memberi keterangan bahwa tulangan yang ini itu berada di atas. Ini kebesaran. Harus saya kecilkan dulu. Nah, ini berada di atas, sedangkan yang bawah, nah ini berada di bawah. Nah, masih begini. Jadi yang ini ya, yang tulangan ini itu yang sebelah sini. Nah, melingkar sebelah sini. Nah, sedangkan yang atas itu adalah yang begini saja. Nah, hanya begini. Itu untuk kita mengetahui tulangannya yang atas yang mana itu yang bagaimana. Kita buat M-text. Kita beri keterangan diameter 12, jaraknya 150. Kita blok dulu. Jika sudah, kita rotate ke arah bagian, kita copy dulu, kita rotate ke arah horizontalnya. Kita rotate. Nah, jadinya kan seperti ini. Jika keterangannya seperti ini, apakah bisa dirasa sudah selesai? Ini sudah selesai dan ini sudah bisa menunjukkan bahwa skala pondasi untuk gambar penulangan pondasi ini sudah selesai. Tinggal kalian beri judul di bagian bawah ya. Kalian beri judul di sini. Rencana penulangan pondasi footplat. Nah, sedangkan ini detail footplatnya. Detail pondasi footplat. Sudah, tinggal beri
tinggal beri skala 1 banding berapa, itu terserah kalian. Nah, jika kalian dirasa ini kok sepi ya, ya boleh kalian silahkan tinggal diberi diberi keterangan untuk tanah asli, untuk arsiran dan lain sebagainya. Tapi jika kalian hanya menginginkan keterangan yang jelas dan hanya menampilkan tulangan saja, gambar seperti ini sudah bisa dibaca oleh tukang. Intinya begitu, ya. Jadi bisa kalian pelajari, silahkan. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk detail balok dan kolom, ya. Begitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, seperti biasa saya menerima japri dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.